Aku, Greyhan. Yang mulai menyerang duluan adalah orang tua yang kurus. Sebelumnya, saat Jensen membunuh seorang pria di kediaman keluarga Han, dia sebenarnya sudah kesal. Di saat keluarga Han harus meminta maaf dan mengakui kesalahannya pada Jensen, amarahnya makin meningkat. Sekarang dia punya kesempatan untuk membalas dendam, tentu saja tidak akan dia lewatkan. Apalagi jangan meremehkan pukulannya. Dia adalah ahli seni bela diri dan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang kekuatan, sudut dan waktu pukulannya. Ketika dia meninju, lengannya sebenarnya dalam keadaan setengah meregang, dan ketika orang lain meninju, mereka mencondongkan tubuh ke depan, sementara tubuhnya rata. Hal ini dilakukan untuk menggunakan lengan sebagai pegas, ditambah kekuatan dalam untuk mengerahkan kekuatan yang lebih kuat pada saat yang sama, membentuk serangan yang lebih hebat. Dan postur tubuhnya yang datar dan tegak, dia bisa mengantisipasi waktu untuk menyerang dan bertahan. Bagaimanapun juga, saat dia mencondongkan tubuh ke depan dan mempertahankan belasan persen kekuatannya untuk meninju, tetapi akan sulit untuk mundur setelah gagal. Wuk! Kedua tinju bertemu, dan suaranya terdengar sangat jelas. Grey tidak terpental dan tidak terluka juga. Hati semua orang lega. Bila satu serangan gagal maka mereka yang menyerang harus langsung mundur. Dengan cara ini, cepat atau lambat Jensen pasti akan mati. Prak! Namun, di saat berikutnya, lengan Grey meledak, tanpa suara tulang patah, seluruh lengannya meledak, berubah menjadi kabut darah. Wajah Grey berubah drastis. Ia bahkan tidak menyadari rasa sakitnya karena sarafnya hancur terlalu cepat. Tapi dia tahu bahwa rasa sakit yang tajam akan segera dia rasakan. Sayangnya, sebelum merasakan apapun, pukulan Jensen melewati lengannya yang patah dan mengenai dadanya dengan keras. Kali ini suara retakan tulang terdengar oleh semua orang. Grey merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Seiring dengan itu, rasa sakit yang tajam dari lengannya yang patah pun akhirnya tiba. Jensen bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berteriak, kaki Jensen menendang kedua kaki pria tua itu dan langsung terdengar dua ledakan. Semua kaki Grey meledak. Tidak ada patah tulang, tidak robekan luka apapun, hanya meledak seperti petasan. Prak! Karena kakinya patah, Grey terhempas ke tanah dan sebuah jeritan akhirnya meledak. Saat ini, hanya ada ketakutan di matanya. Dewa kematian, iblis jahat. Hanya dua kata yang terlintas di benaknya. Jensen menatap Grey yang di tanah dan mengangkat kakinya sedikit. Kamu berani? Grey meraung. Bruk! Begitu Jensen menginjakkan kakinya, seluruh tubuh Grey meledak, darah berceceran di mana-mana, tubuhnya seperti diinjak-injak menjadi daging cincang. Bersamaan dengan itu, Jensen menggunakan ilmu ringan badan untuk melayang dan menghindari percikan darah. Mendarat lagi di lantai, dia menatap semua orang dengan tatapan kejam. Mundur? Tidak ada yang bisa mundur. Kalau sudah menyerang, maka tidak ada yang bisa kabur. Orang-orang dari keluarga Han semuanya menatap dengan mata terbelalak, terutama beberapa junior, tubuh mereka gemetaran, seperti melihat hantu dan iblis. Sudah kubilang, kalau kamu berani membunuhku, aku akan menghancurkanmu. Jensen menatap semua orang dengan acuh tak acuh. Jensen, coba saja lawan kami. Beberapa tetua keluarga Han lainnya tidak bisa menahan diri, mereka mengerahkan energi ki mereka, sama-sama maju untuk membunuh Jensen. Kali ini, Jensen sudah kehilangan kesabarannya dan tidak pelan-pelan menyiksa mereka satu persatu seperti sebelumnya. Dia berdiri dan tidak bergeming, Profoun Ki dialirkan ke tinjunya. Prak! Dengan satu pukulan sederhana, tampaklah kabut darah mekar. Sebuah pukulan membunuh seorang master transcendent, seluruh tubuhnya pun meledak. Prak! Pukulan di detik berikutnya, terlihat ada tubuh lain yang meledak. Prak! Pukulan ketiga. Jensen merasa seperti berada di dalam kabut darah. Dari waktu ke waktu, orang-orang di sekitarnya meledak dan mati. Yang paling menakutkan adalah tidak ada setetes darah pun yang menodai kaos Jensen. Bagaikan seni kematian. Ini bahkan lebih dari pembunuhan massal. Dalam waktu kurang dari 10 detik, para ahli peringkat tinggi dari keluarga Han kota kuno semuanya mati dengan sangat mengerikan. Pada saat itu, mata semua orang membelalak dan badannya gemetaran hebat. Tampak tubuh mereka yang gugup telah basah kuyup dengan keringat mereka. Sungguh sangat menakutkan.
Memang ada banyak orang yang bisa membunuh ahli dari daftar peringkat awan badai dunia Jianghu, tetapi siapa yang bisa membunuh beberapa orang tingkat transcendent dalam waktu kurang dari 10 detik? Pada saat ini, jantung Jigen juga berdegup kencang. Rumor di dunia Jianghu itu ternyata benar. Jensen membuat keributan di sekte kuil Arhat. Ia tidak menyaksikannya secara langsung. Meskipun rumor di dunia Jianghu terdengar sangat fantastis, dia masih merasa bahwa mungkin ada beberapa kesalahpahaman. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat seorang ahli dunia Jianghu, bagaimana mungkin bisa memasuki tempat ketiga dalam daftar peringkat awan badai dunia Jianghu di usia 20-an? Tidak semua orang bisa seperti Alastor Gibson. Dia adalah putra sulung dari keluarga Gibson, bakat bawaan seni bela dirinya melampaui semua orang di Huaxia. Namun, sekarang Jigen sadar bahwa Jensen bisa menjadi peringkat ketiga dalam daftar peringkat awan badai bukan karena kebetulan, apalagi kesalahpahaman, tapi karena kekuatannya sendiri. Andaikan Jigen menyadari hal itu dari awal, padahal di hadapan dunia Jianghu dan sekte tersembunyi, keberadaan Jensen sudah sangat menonjol. Dia merasa takut dan seperti ingin berlutut saat itu. Hentikan! Saat itu, sebuah suara cemas menyela, tampak Ava sedang menggendong seorang pria. Paman Fischl ada di sini, aku mohon lepaskan keluarga Han Kota Kuno. Ava meletakkan Fischl di depan Jensen dan menatapnya dengan ketakutan. Apakah kamu sedang menegosiasikan persyaratan dengan aku? Jensen menyipitkan mata dan menatap perempuan di hadapannya. Tidak, aku mohon padamu, memohon padamu. Diawasi oleh Jensen, Ava merasa seolah sedang diawasi oleh tetua sekte. Tanpa dia sadari, Ava pun menundukkan kepalanya. Dari keluarga Han Kota Kuno, hanya kamu yang bisa hidup. Jensen bergumam, kemudian mengabaikan semua orang dan berjongkok di samping Fischl untuk memeriksa luka-lukanya. Tulang punggungnya patah dan meridiannya terluka. Cedera ini tidak sederhana, ujar Jensen dengan nada suram. Tuan muda, aku tidak berguna. Fischl berbaring di tanah dan berkata dengan lemah. Dengan kekuatanmu, sudah cukup bagus kalau kamu masih bisa hidup sampai sekarang setelah menderita luka yang begitu serius. Jensen mengeluarkan pil 9 revolusi dan memasukkannya ke dalam mulut Fischl. Yakinlah, Phoenix Nirvana akan terlahir kembali dari abu. Cederamu mungkin tidak mematahkan kemampuan bela diri. Ava, kamu gila. Saat ini, Jigen berteriak, cucunya benar-benar memberikan Fischl kepada Jensen, mempermalukan martabat keluarga Han. Padahal Jensen telah membunuh begitu banyak orang dari keluarga Han Kota Kuno. Dendam ini tidak akan ada habisnya. Lagi pula, mereka masih memiliki dukungan Tuan Muda Alastor. Pada akhirnya, tetap Jensen yang akan mati. Kakek, kamu yang gila. Ava mendongak dan membentak dengan marah, apakah kamu berpikir bahwa orang di balik layar akan benar-benar mendukung keluarga kita? Mungkin saja kita hanya pion. Walaupun memang ada orang dengan kekuatan mengerikan dan latar belakang yang sangat besar, dia tetap tidak akan bisa dibandingkan dengan Dr. Jensen. Bodoh, bodoh sekali. Jigen menggelengkan kepalanya terus-menerus, dan sulit untuk menjelaskan semua kepada Ava dengan kata-kata. Aku penasaran, siapa yang begitu berani mau mengincarku? Pada saat itu, Jensen tiba-tiba menyela, Fischl, katakan siapa pelakunya. Aku akan membalasnya untukmu. Tidak perlu dia katakan, akan kuberitahu sekarang. Melihat bahwa masalah itu telah terungkap, Jigen memutuskan untuk menjelaskannya sendiri. Biar kuberitahu. Dia adalah jenius nomor 1 di dunia Jianghu Huaxia, raja yang berada di atas kepalamu. Dia bahkan orang paling mengerikan dalam sejarah keluarganya, putra sulung keluarga Gibson. Apalagi dia juga orang yang masuk daftar 10 besar orang paling berbahaya di dunia. Dia terkenal di luar negeri. Namanya adalah Alastor Gibson. Pada kalimat terakhir, suara Jigen dipenuhi dengan kesombongan. Setelah mengatakan itu, dia menatap Jensen sambil mencibir. Jensen adalah jenius langka di dunia Jianghu yang muncul sekali dalam ratusan tahun, namun Alastor berada di atasnya. Jensen, apa dia takut? Alastor Gibson. Jensen perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak kenal. Kamu. Mata Jigen langsung melotot. Ia mengira Jensen menjadi lebih waspada, namun dia masih terlihat acuh. Dia pasti berpura-pura. Lagi pula,
Meskipun Jensen belum pernah bertemu dengan Alastor Gibson, dengan posisinya sebagai putra sulung keluarga Gibson, harusnya sudah cukup untuk membuat Jensen ketakutan. Apalagi dia adalah satu-satunya jenius di dunia Jianghu yang berada di atas Jensen, bukankah itu cukup untuk menakutinya? Kamu boleh berpura-pura tidak kenal dengannya. Tapi asal kamu tahu ya, Tuan Muda Alastor baru berusia 30-an, tetapi sudah menjadi master di daftar peringkat langit dan bumi Sehuasia. Lihat saja di dunia Jianghu Huaxia, siapa yang bisa memasuki daftar peringkat di usia yang begitu muda. Kamu hanya berada di urutan ketiga dalam daftar peringkat awan badai. Bahkan untuk menghancurkan sekte kuil Arhat saja kamu harus mengandalkan bantuan keluarga Wilbert. Kamu pasti tidak tahu bahwa kekuatan Alastor lebih kuat daripada tetua sekte itu. Kamu bukan apa-apa dibandingkan dengan dia. Kamu membunuh adik-adiknya, Luna dan Dayton Gibson. Ketika dia tiba nanti, dia akan mengambil kepalamu untuk membalas dendam. Jigen berteriak terus-menerus. Orang-orang dari keluarga Han pun langsung gempar. Mereka tidak menyangka bahwa mereka memiliki dukungan dari orang yang memiliki latar belakang sebesar itu. Seorang ahli yang melampaui bahkan tetua sekte kuil Arhat. Pantas saja pemimpin keluarga mereka begitu percaya diri. Siapapun akan begitu juga kalau didukung orang seperti Alastor. Kemudian, mereka menatap Jensen. Apakah orang ini masih berani berpura-pura sekarang? Kalau orang lain yang mendengarkan itu pasti sudah mundur. Sudah selesai. Jensen tidak tahu siapa Alastor itu, dan dia juga tidak peduli. Kalau sudah selesai, ayo berlutut dan matilah. Bentakan itu mengejutkan semua orang. Tatapan Jigen penuh dengan amarah. Mengingat penghinaan yang dia terima sebelumnya, sekarang malah menghadapi sikap angkuh Jensen. Siapapun pasti akan marah. Dia adalah pemimpin keluarga Han. Leluhurnya adalah bawahan langsung Jenderal Genghis Han. Jika bukan karena perubahan sejarah, mereka pasti sudah menjadi pejabat selama beberapa generasi, tidak harus menahan malu dan dihina, bahkan disuruh-suruh oleh orang biasa seperti ini. Dasar bocah, kamu terlalu gila. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa menempati urutan ketiga daftar peringkat awan badai membolehkan MU untuk berbuat semena-mena? Kalian, ambil baju zirahku. Jigen berteriak dengan marah. Setelah mengatakan itu, dia maju satu langkah dan mengeluarkan energi ki yang kuat. Ubin lantai di tanah berubah menjadi debu, angin menerpa halaman kecil itu, dan sejumlah besar pohon dan bunga tumbang. Kekuatan Jigen lebih kuat dari Fischl, dan dia berada di 10 besar daftar peringkat awan badai dunia Jianghu. Tuan. Dua orang tua berlari, masing-masing memegang sebuah kotak kayu kuno. Jigen dengan cepat membuka kotak kayu. Di dalamnya tergeletak satu set baju zirah dan pedang sabit. Baju zirah itu terbuat dari kumpulan rantai yang terbuat dari meteorit. Sangat keras dan kokoh. Baju ini merupakan hadiah dari Genghis Han kepada keluarga mereka. Pedang sabit itu dulunya digunakan oleh pejuang, yang tentunya lebih tajam dan ampuh daripada pedang sekarang. Pejuang dulu menaklukkan dunia dengan senjata ini. Dengan cepat Jigen mengenakan baju zirah dan memegang pedang itu, seketika dia tampak lebih berwibawa, seperti jenderal tak terkalahkan yang kembali dari zaman kuno. Dia menepuk kotak kayu lain dengan tangan kanannya, sebuah bungkusan dengan kulit domba terbang keluar. Dia memegangnya dan menuangkan pil putih. Jensen juga melihat pil putih itu dengan penasaran dan mencium sesuatu yang familiar darinya. Ada susu kambing, daging sapi, dan banyak ramuan obat herbal. Diperkirakan bahwa itu adalah pil dengan ramuan kuno yang telah hilang. Ini adalah pil ransum militer. Jigen menatap pil di tangannya seperti melihat harta karun yang besar. Di saat sedang menaklukkan dunia, para pejuang harus melintasi gunung dan lautan, dan jatah makanan militer tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka. Kemudian, beberapa ahli menemukan pil ransum militer. Tidak ada lagi prajurit yang kekurangan makanan dan gizi. Selain itu, pil ransum militer ini dapat sangat meningkatkan kekuatan para prajurit. Setelah mengatakan itu, dia memasukkan pil tersebut ke dalam mulutnya. Sayang sekali, resepnya telah hilang selama bertahun-tahun. Kalau tidak, keluarga Han pasti bisa menguasai dunia Jianghu dengan mudah. Sekarang, kekuatanku meningkat 50%. Kurasa aku sudah berada di urutan ketiga dalam daftar peringkat awan badai. Dr. Jensen, apakah kamu masih ingin membunuhku? Suara Jigen menjadi makin keras. Auranya sangat menakutkan dan mendominasi.
Jensen merasakan bahwa energi Qi Jigen tidak meningkat, tetapi kekuatan fisiknya melonjak. Jenis pil yang diformulasikan dengan bahan obat khusus ini sangat bagus, tidak heran prajurit Genghis Khan mampu menaklukkan dunia pada saat itu. Namun, ada juga efek sampingnya, pemakaian secara teratur akan merusak organ dalam dan pasti akan menyebabkan penyakit jangka panjang ketika tua nanti. Jensen, mati kau! Pada saat ini, Jigen maju dan mengayun pedang di tangannya. Energi menyembur keluar dari pedang itu dan bergerak ke segala penjuru. Beruak! Pilar, meja batu dan hal-hal lain di sekitar mereka terpotong oleh energi dari pedang tersebut. Kekuatannya tiba-tiba meningkat, sungguh menakutkan. Sudah pasti masuk ke 3 besar di daftar peringkat awan badai. Tuan muda! Merasakan tekanan yang sangat besar, Dion meraung ketakutan. Kamu menghindar! Bisik Jensen, kemudian dia kembali menegakkan tubuhnya. Energi dari pedang itu hampir menebas pipinya. Sebilah pisau tajam menebas ke depan, dan pohon besar serta dinding di depannya terbelah menjadi 2. Bruk! Langkah Jigen mengikuti kedatangan pedang itu. Begitu dia menginjak tanah, seluruh kediaman berada dalam kekacauan. Ia tampak sangat menakjubkan. Ia menyerang dengan ganas, Jensen pun sampai salah melangkah. Pedang itu mengenai punggung Jensen, bahkan memotong beberapa helai rambut panjangnya. Bangsat, ayo lihat kamu bisa menghindar berapa lama. Jigen melihat Jensen hanya bersembunyi tapi tidak menyerang. Setiap ayunan pedangnya perlahan-lahan seperti membentuk angin tornado. Teknik pedangnya seperti ilmu pedang yang digunakan para pejuang dulu, menyerang dengan kecepatannya yang sangat tinggi. Seluruh halaman beserta rumahnya berantakan akibat serangannya. Dinding dan pilar batu penuh dengan bekas pedang, dan bunga serta tanaman semuanya dipotong. Bahkan ada beberapa orang dari keluarga Han yang meninggal secara tragis karena serangan pedangnya. Jensen masih belum menyerang. Dia penasaran dengan kekuatan yang diberikan oleh pil ransum militer itu, dan ingin merasakan perubahan Jigen. Oleh karena itu, dia sekarang hanya fokus menghindari serangan Jigen sambil mengobservasi peningkatan kekuatannya. Jigen tampaknya kuat, tetapi sebenarnya, dia tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama dan sudah mulai agak kesal. Dia merasa aneh. Sudah beberapa kali hampir bisa menebas dan membunuh Jensen, namun dia menghilang seperti hantu dan menghindari bahaya. Hei Jensen, apakah kamu cuma tahu cara menghindar saja? Jigen tidak bisa menahan diri dan berteriak dengan marah, pedang itu seperti angin kencang. Jensen membungkuk dan menghindari tebasan, namun baru saja dia berdiri tegak, sebilah pedang mendatar datang menghampirinya. Anggota keluarga Han bersorak berulang kali ini Jensen pasti tidak bisa menghindar. Namun, Jensen jelas tidak berniat untuk melarikan diri. Ia mengulur jari dengan cepat. Prak! Pedang Jigen ditangkap oleh jari-jari Jensen dan seperti tersangkut di sana. Terasa gelombang profound Qi yang menyembur keluar dari keduanya. Melihat adegan itu, semua orang kembali diam. Padahal pemimpin keluarga mereka sudah menggunakan pil ransum militer, namun pedangnya malah dijepit oleh seseorang hanya dengan 2 jari. Kekuatan Jigen saat ini setara dengan urutan 3 besar dalam daftar peringkat awan badai. Tangan Jigen yang memegang pedang sedikit gemetar, tampak setetes keringat dingin menetes dari dahinya. Serangan pedangnya tangguh dan tak terkendali, seperti berlari kencang menunggang kuda di padang rumput. Tapi sekarang setelah dijepit, baju zirah kuno yang dihargai oleh Genghis Khan juga gemetaran. Kekuatan macam apa ini? Fanatisme di mata Jigen berangsur-angsur menghilang, dia tampak tertegun. Ia mendongak menatap Jensen, namun wajah pemuda itu tenang dan tatapannya seperti sedang penasaran, namun rasa penasaran itu perlahan-lahan makin menghilang. Apa karena itu? Jensen dari tadi menghindar dari serangannya dan tidak menyerang karena sedang penasaran? Jigen sangat marah dan mengerahkan energi Qi-nya, menggabungkannya dengan kekuatan fisiknya. Tuan akan menggunakan pedang pertempuran Alpha. Melihat serangan Jigen, orang-orang dari keluarga Han kota kuno langsung bersemangat. Teknik pedang ini diturunkan dari para leluhur mereka. Pada masa itu, mereka menggunakan teknik pedang ini untuk menebas puluhan ribu musuh di medan perang, bahkan di saat pengepungan mereka tetap memenggal kepala musuh-musuhnya. Pedang ini dengan cepat dapat membunuh ratusan pasukan musuh. Tuan muda, hati-hati. Dion juga merasakan keinginan gila Jigen, dia sangat takut Jensen akan terpotong menjadi 2 bagian.
Dia tahu, Jensen akan memegang pedang dengan tangannya. Begitu kata-katanya jatuh, pedang Jigen mulai digerakkan. Trak! Trak! Namun, sebelum kekuatan dahsyat itu digunakan, suara tajam terdengar dari pedang kuno itu. Sebuah retakan muncul. Dan itu menjalar di sekitar sepasang jari Jensen. Plak! Sesaat berikutnya, seluruh pedangnya patah dan hancur. Kejadian itu membuat udara di sekitar seakan membeku, seperti mati lemas. Jigen memegang gagang pedang yang patah, pupilnya gemetar. Apa Jensen berada di peringkat ketiga dalam daftar peringkat awan badai dunia Jianghu? Bohong, ini semuanya palsu. Bagaimana mungkin Jensen berada di peringkat ketiga di awan badai dunia Jianghu? Bam! Saat dia sedang berpikir, Jensen tiba-tiba meninjunya dan mengenai titik vital di tubuhnya. Sial! Zirah rantai yang ditempa dengan bahan meteorit tiba-tiba hancur lebur lalu dia pun berserakan di tanah layaknya mutiara. Suasananya kembali sunyi. Orang-orang menatap Jensen seperti melihat makhluk abadi. Mereka yang memakai zirah rantai akan kebal terhadap segala macam pedang dan senjata. Pada masa itu, nenek moyang memiliki kekuatan pertahanan 10.000 kuda untuk terus maju tanpa rasa takut. Ini berarti, orang-orang yang memakai zirah rantai bisa aman dan sehat bahkan setelah ditabrak oleh puluhan ribu kuda. Tentu saja, pernyataan ini dibesar-besarkan, tetapi juga sepenuhnya menggambarkan pertahanan yang kuat dari zirah rantai. Tapi sekarang dihancurkan oleh hanya satu pukulan. Bam! Bam! Saat ini, Jensen kembali meninju. Jigen dipukul di dada dan terbang mundur seperti bola meriam, serangan itu pun juga mematahkan dua pilar batu halaman kuno dan puluhan orang dari keluarga Han di kota kuno juga terkena dampaknya. Pemimpin keluarga. Semua orang dengan cepat membantu Jigen berdiri. Jigen muntah darah dan menatap Jensen yang berjalan pelan. Hatinya benar-benar meledak. Ia memang selalu memberikan penilaian yang sangat tinggi pada Jensen. Dia masih muda dan menduduki peringkat ketiga dalam daftar awan badai. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa penilaian yang dilakukannya selama ini tampaknya masih terlalu rendah. Jensen, tak terduga. Penempatan zirah rantai itu cukup bagus, formula pemilihan bahan pil rasum militer MU juga luar biasa. Tampaknya keterampilan orang zaman dahulu tidak dapat dijelaskan bahkan oleh teknologi tinggi saat ini. Melihat Jensen lagi, dia perlahan berjalan ke depan. Suara datar itu bercampur dengan aura membunuh yang kuat, ini membuat dada semua orang berdetak kencang. Tiba-tiba, Jensen kembali berhenti dan berbalik melihat ke arah tertentu. Pada saat yang sama, terdengar suara tongkat dihentakkan ke tanah. Ketika tongkat tua itu menyentuh tanah, angin tak terlihat menyebar dan meniup daun-daun jatuh ke tanah. Dia melihat seorang lelaki tua mengenakan pakaian latihan, membawa pedang besar, perlahan masuk. Langkahnya stabil. Pedang kuno itu terlihat sedikit berdebu. Semuanya, tetua telah datang. Jigen didukung oleh semua orang, dan ketakutannya itu mulai mereda. Jensen tersenyum dan berkata, di mana dua lainnya? Masih ada lagi. Banyak orang melihat sekeliling tapi tidak melihat ada yang masuk. Kamu tiba-tiba datang, seperti iblis baru bangun dari tidur. Kamu berpura-pura mengejutkan semua orang? Jensen kembali berucap. Begitu kata-kata ini jatuh, dua orang lagi masuk. Jelas, kedua orang ini ingin menjadi kejutan yang hanya akan keluar di saat kritis saja, tetapi Jensen mengejeknya. Namun, penampilan kedua orang ini agak aneh, itu seperti pakaian kuno tradisional, dengan topi dan kacamata hitam, ada tinggi dan pendek, sedikit seperti penyihir dunia Jianghu. Iblis piano 6 jari, pendekar pedang suci. Jigen tiba-tiba berteriak, suaranya bergetar. Nama ini telah menghilang dari dunia Jianghu selama beberapa tahun. Terakhir kali dia muncul ialah pada hari-hari awal pembebasan. Pada saat itu, ada pertemuan besar di dunia Jianghu, itu adalah pertama kalinya iblis piano 6 jari muncul di dunia Jianghu, dengan suka dan duka, mereka adalah sahabat karib di dunia Jianghu. Menduduki peringkat pertama di awan badai Gunung Perak. Misteri dan asal-usul mereka sama. Tidak ada yang tahu dari mana mereka belajar, dari mana mereka berasal, dan bagaimana mereka biasanya hidup dalam pengasingan. Tapi setiap kali mereka muncul, dunia Jianghu pasti akan berdarah-darah. Kali ini, dia diundang oleh Alastor si Raja Kong Emas dan benar-benar muncul kembali di dunia Jianghu. Kota kuno keluarga Han, terselamatkan.
Jigen tertawa keras, tidak sia-sia dia dengan susah payah bersikeras, kenyataan tidak mengecewakannya. Yang ini adalah... Jigen kembali memandang pria tua yang membawa gerbang pedang di punggungnya. Orang tua itu berhenti berjalan dan berkata sambil tersenyum tipis, pendekar pedang suci. Tempat kejadian itu kembali sunyi. Peringkat kedua dari awan badai dunia Jianghu pendekar pedang suci. Dikatakan bahwa orang ini adalah master pedang teratas di dunia Jianghu. Ketika dia masih muda, dia mempelajari teknik pedang dari berbagai sekte dan faksi, secara khusus menantang pendekar pedang terkenal di seluruh Huaxia. Setelah menantang para master pedang dari seluruh penjuru negeri, dia pun mendapatkan gelar pendekar pedang suci. Bagi master pedang dunia Jianghu, dia adalah leluhur pendekar pedang suci. Para master awan badai dari peringkat pertama dan peringkat kedua telah berkumpul, Jensen akan mati. Jigen mengembuskan napas lagi. Kini dia hanya perlu menyaksikan bagaimana Jensen mati. Dr. Jensen mengalahkan master peringkat ketiga awan badai dunia Jianghu hanya dengan satu pukulan. Rumor mengatakan dokter muda ini sudah menjadi master di ranah celestial tingkat kedua. Setelah masuk, pria berkacamata hitam itu bergumam pada dirinya sendiri. Aku lihat kalian berdua juga sudah tua. Apa kalian tidak takut mati? Jensen juga melihat samar ke atas dan menemukan bahwa keduanya memang tidak lemah. Mereka memiliki kultivasi ranah celestial tingkat ketiga. Melihat pendekar pedang suci itu lagi, dia sedikit lebih lemah. Dia sebanding dengan Hiden, dia merupakan ranah celestial tingkat kedua. Dr. Jensen, kami juga diundang oleh seseorang. Kalau kamu menyelesaikan ini semua dan bersujud 3 kali, lalu dengan kami pergi menemui seseorang, kami dapat mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Pria yang dipanggil Aswan berkata dengan samar. Kau memang gila. Jensen terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dalam hatinya, kedua orang ini sudah mati. Dia melihat pendekar pedang suci di sisi lain. Pendekar pedang suci menghela napas dan berkata, Dr. Jensen, sejujurnya, aku adalah tetua keluarga Yuan yang telah lama pergi dari keluarga. Kamu sangat baik terhadap keluarga Yuan. Aku sudah tidak ikut campur dengan dunia sekuler dan juga dunia Jianghu. Dan juga seharusnya aku tidak ikut campur dalam masalah ini, tapi aku tidak punya pilihan, sayangnya, sulit untuk mengatakannya. Karena itu sulit bagimu untuk mengatakannya, jadi kamu tidak perlu mengatakannya lagi, ucap Jensen samar. Keluarga Gibson sangat kuat. Pendekar pedang suci telah datang untuk menghadapinya kali ini. Kira-kira, apa yang membuat mereka terlibat dalam masalah ini? Namun, ini bukan masalah besar baginya, meski ada pendekar pedang suci atau tidak semuanya sama. Dr. Jensen memanglah seorang pemberani. Mata pendekar pedang suci berbinar. Tidak heran muridku memujamu bagaikan seorang master. Begini saja, ayo kita bertarung, hanya dengan pedang, ini hanya sebuah pertandingan. Kalau kamu menang, aku tidak akan ikut campur dalam masalahmu hari ini. Kalau kamu kalah, aku akan melindungi MU sepenuhnya di hadapan tetua Gibson, bagaimana? Jensen langsung menggelengkan kepalanya, hanya sebagai pertandingan tidak masalah, tapi bisakah kita mengubah taruhannya? Kalau aku menang, katakan padaku keberadaan orang-orang Dragon Hall. Kalau aku kalah, hidupku menjadi milikmu. Wajah pendekar pedang suci berubah. Jensen, kamu adalah seorang jenius. Aku juga tidak ingin kamu mati, yakinlah. Aku akan melindungi nyawamu di depan Tuan Muda Gibson. Jensen tak kuasa menahan tawa. Yang pertama, putra Gibson itu tidak akan memberi kamu muka. Yang kedua, kamu akan kalah. Apa? Wajah pendekar pedang suci berubah sedikit marah. Ia berbaik hati membantu Jensen, namun Jensen mengatakan jika Tuan Muda Gibson tidak akan memberikan muka. Dia sedang merendahkannya. Dia ingin Jensen menjadi bagian dari dunia Jianghu yang bermartabat. Apalagi hanya putra tertua Gibson, sebenarnya pemimpin keluarga Gibson masih akan memberikan pilihan. Yang kedua, bahkan sebelum bertarung, Jensen sudah mengatakan dia akan kalah. Dia terlalu sombong. Jensen, aku pendekar pedang suci, telah berkelana di dunia Jianghu selama bertahun-tahun. Kamu adalah orang pertama yang mengatakan bahwa aku akan kalah sebelum pertempuran. Pendekar pedang suci berkata dengan dingin. Sudah dari awal kamu sudah kalah? Jensen menggelengkan kepalanya. Selain itu, kalau aku ingin kamu kalah, aku punya 1000 cara. Kalimat terakhir jatuh, dan semua orang yang hadir merasa Jensen terlalu gila.
Bagaimanapun, pendekar pedang suci sudah berada di peringkat kedua dalam daftar awan badai sejak bertahun-tahun lamanya, selama tahun ke tahun, kekuatannya selalu bertambah. Dan Jensen baru saja memijaki peringkat ketiga di awan badai. Meskipun kekuatannya di luar imajinasi semua orang, itu tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman dan kekuatan pendekar pedang suci yang terus bertambah selama bertahun-tahun. Tidak ada gunanya untuk mengatakan lebih banyak, rasakan pedangku. Pendekar pedang suci tiba-tiba melempar gerbang pedang di belakangnya, dan sebuah pedang melayang keluar dan mendarat di tangannya. Bas! Bas! Pedang kuno itu berdengung, pedang itu telah disegel selama ratusan tahun. Kekuatan pedang itu terasa keluar menggentarkan jiwa, membuat semua orang di sekitarnya merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Faktanya, dengan kekuatan pedang dari seorang pendekar pedang suci, dia sudah bisa menggunakan kekuatan seperti sekte tersembunyi dengan nyata, tetapi energi ki biasa masih belum bisa mencapainya. Dia memiliki kekuatan seperti sekte tersembunyi, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan sekte tersembunyi. Tapi dengan teknik pedangnya, dia bisa menutupi kekurangannya yang cukup menyebalkan itu. Masih ada satu lagi, kalian ayo bertarung bersama. Di hadapan pendekar pedang suci, Jensen memandang iblis piano 6 jari dan yang lainnya. Jensen, kamu mempermalukanku. Tanpa menunggu iblis piano 6 jari membuka mulutnya, pendekar pedang suci sudah tidak bisa lagi menahan diri dan menusukkan pedangnya ke arah Jensen. Tampaknya pedang sederhana, dia memiliki misteri seni bela diri seperti melihat gunung sebagai gunung dan melihat air sebagai air. Tahapan pembelajaran pendekar pedang suci ialah yang pertama melihat gunung sebagai kekuatan, melihat air sebagai ketenangan, ini berarti langkah demi langkah belajar ilmu pedang. Ini adalah jurus kemenangan tanpa tipuan, semua ilmu pedang diperoleh secara bertahap, ikuti dengan baik pengguna pedang. Tapi hal yang lebih mendalam adalah kembali menyatu dengan alam dan menjaga semuanya apa adanya. Ini adalah kembali ke bentuk alam asli, melihat gunung sebagai gunung, melihat air sebagai air. Mata Jensen berkedip. Dia merasakan aura pedang ini benar-benar luar biasa, terfokuskan hanya dalam kekuatan, dan memiliki perubahan alam semesta. Perubahan alam semesta berarti selama Jensen bergerak, pedang akan berubah sebagai respon pergerakan musuh, dan pedangnya akan membunuhnya di sana. Pedang seperti ini, hanya sedikit orang di murid dalam dari sekte tersembunyi yang bisa mendapatkan pedang seperti itu. Selain itu, berbicara tentang seni bela diri dan energi alam, sekte tersembunyi di atas di dunia Jianghu. Namun, ketika dalam perspektif seni bela diri, ahli bela diri di dunia Jianghu ini lebih baik dari yang lain. Tentu saja, ini normal. Para tetua dunia Jianghu telah mencapai batas mereka, dan satu-satunya hal yang dapat dipelajari adalah persepsi seni bela diri itu sendiri, sementara murid sekte tersembunyi bisa mempelajari lebih banyak hal, meskipun memang tidak ada cukup waktu bagi mereka untuk belajar. Karena ini kompetisi pedang, itu bukan sembarangan. Jensen tertegun, dengan lambaian tangan kanannya, pedang bayangan merah muda muncul dengan nyaring dan dia menunjukkan pedangnya. Pedang dari pendekar pedang suci mampu melakukan banyak sekali perubahan. Oleh sebab itu, Jensen akan menggunakan pedang yang paling sederhana dan akan langsung menyerangnya. Suara pedang renyah terdengar, pedang Jensen berbenturan dengan pedang pendekar suci, ujung pedang melawan ujung pedang. Setelah itu, gelombang energi logam yang tajam memotong ke segala arah, menakut-nakuti semua orang hingga mereka berbaring di tanah. Energi pedang melintas di atas kepala mereka dan itu tidak ada duanya. Seluruh halaman rumah yang dalam terpotong menjadi dua, terus-menerus runtuh dan debu beterbangan. Wah wah wah! Orang-orang tersentak ketakutan. Jika pedang ini menebas orang, diperkirakan ratusan orang bisa terbunuh oleh satu pedang itu. Pendekar pedang suci mempertahankan kuda-kuda pedangnya, tetapi dia benar-benar terkejut. Muridnya, Roland Yuan pernah berkata bahwa Jensen telah menginstruksikannya tentang persepsi seni bela dirinya. Saat itu, pendekar pedang suci merasa Jensen juga merupakan juniornya. Mengapa dia harus mengajar orang lain? Terlebih lagi, orang lain itu adalah murid dari pendekar pedang suci. Ini murni sebuah kesalahan. Tapi sekarang dia menemukan, pencapaian pedang Jensen jauh di luar dugaan, ini membuatnya sulit untuk dikalahkan. Orang harus tahu jika pedang Jensen yang terkesan sederhana itu cepat dan kuat. Ia juga mengumpulkan sedikit kekuatan, dan titik itu hanya sebesar ujung jarum, yaitu ujung pedang.
Orang biasa, siapa yang bisa mengendalikan kekuatan sedahsyat itu? Hal yang paling menakutkan adalah dia menemukan bahwa pedang Jensen sepertinya bukan dari dunia Jianghu, dan pedangnya terasa memiliki bau pedang abadi. Ayo lagi. Pendekar pedang suci kembali mengeluarkan gerbang pedang di belakangnya. Pedang lain dikeluarkan. Pedang ini sedikit berbeda. Itu adalah pedang biru sebelumnya. Dan pedang ini tidak ditahan olehnya, melainkan melesat ke arah ujung pedang Jensen seperti hantu. Mata Jensen berkedip, ilmu pedang Gunung Shu. Sedikit sama, tapi juga sedikit berbeda. Tanpa sedikit bicara, lintasan pedang kekaisaran itu agak membosankan karena jangkauannya terbatas, mungkin hanya dalam kisaran 5 meter. Tentu saja, sudah sangat hebat bagi manusia biasa seperti pendekar pedang suci untuk dapat menggunakan kekuatan pedang seperti itu. Bagaimana dengan satu pedang lagi? Energi milik Jensen sekali lagi dikerahkan, secara akurat dituangkan ke dalam ujung pedang, sama sekali tidak ada pemborosan kekuatan apapun. Kenyataannya, dia memang memiliki banyak cara untuk mengalahkan pendekar pedang suci. Misalnya, mengandalkan Profound Ki sendiri yang kuat, satu kali kekuatannya dapat mematahkan 3 kali lipat kekuatan lawan. Bagaimanapun, pendekar pedang suci hanya berada di ranah celestial tingkat kedua. Contoh lain adalah pukulan amarah naga. Api yang tebasan kilat air hitam. Bahkan pedang patah. Terlalu banyak, terlalu banyak. Namun, pendekar pedang suci ingin menyaingi kekuatan pedangnya, tapi Jensen tidak ingin menggertak pria tua itu, sesuai keinginannya saja. Bahkan Jensen tahu jika dari awal, pendekar pedang suci sudah kalah. Kelang! Kedua pedang itu saling beradu, mekar dengan percikan api yang menyilaukan mata. Namun, di mata orang-orang, Jensen masih mempertahankan postur memegang pedang dengan satu tangan dan tetap bergeming. Bagaimana mungkin? Wajah Jigen dan yang lainnya berubah drastis. Dengan pedang kembar mereka melawan pedang tunggal milik Jensen, pendekar pedang suci sebenarnya tidak akan memandang remeh pertarungan ini. Kenapa? Pendekar pedang suci juga mengerutkan kening, sedikit bingung. Kekuatan pedang kembarnya tidak terbendung di ranah celestial tingkat kedua, dan bahkan para ahli ranah celestial tingkat ketiga harus menghindari ketajaman pedang ini. Ini sangat sederhana. Pedangmu hanyalah pedang biasa. Semua kekuatan pedangmu berasal dari dirimu dan pedangmu sendiri. Tampaknya pedang manusia itu satu, tetapi sebenarnya pedang itu tertutup sendiri, ucap Jensen ringan. Tertutup sendiri? Pendekar pedang suci penuh dengan kebingungan. Kesatuan manusia dan pedang adalah pembelajaran wajib bagi pendekar pedang, tapi pembelajaran selanjutnya adalah menghubungkan pedang ke langit dan bumi, dan pengguna pedang dapat menggunakan pedang untuk memahami langit dan bumi, ucap Jensen. Pedang langit dan bumi menjadi satu? Wajah pendekar pedang suci berubah, dia berteriak, omong kosong. Seniman bela diri berlatih seni bela diri, dan semua kekuatan mereka berasal dari keterampilan dari diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa menyatukan langit dan bumi? Tidak akan ada seorang pun yang bisa melakukannya. Lihat pedang ini. Dia mengayunkan pedang lagi. 3 pedang melawan 1 pedang. Tapi tetap saja tidak berpengaruh. Pedang Jensen seperti penguasa pedang, dan pedangnya tampak sudah menyerah. Dan pedang bayangan merah diam-diam menjadi hitam pekat saat ini. Ini adalah tebasan kilat air hitam. Dengan bantuan aura air udara, dia tersedot ke dalam pedang untuk meningkatkan kekuatannya. Ini adalah teknik pedang Gunung Shu, dan juga untuk mengintegrasikan pedang dengan langit dan bumi. Ilmu ini juga merupakan pintu keabadian pendekar dunia Jianghu, sulit untuk disentuh. Datang lagi. Pendekar pedang suci menampar pedang yang lainnya, keempat pedang dikerahkan, dan keempat pedang berwarna merah menyala. Faktanya, pedang ini adalah pedang dari semua master pedang yang telah dikalahkannya. Setiap pedang memiliki banyak relasi. Namun, meski di bawah keempat pedang, pedang Jensen masih acuh tak acuh. Aku tidak percaya. Pendekar pedang suci berteriak, telapak tangannya terus menampar keluar. Wus, wus, wus. 3 pedang terlempar keluar dengan berturut-turut. Ketika 7 pedang digabungkan, energi keluar dan auranya sangat menakutkan. Seperti 7 pedang turun dari langit. Pemandangan itu sangat spektakuler, dengan 7 pedang menghantam, seperti makhluk abadi di dunia. Semua orang yang hadir belum pernah melihat pemandangan misterius seperti ini sebelumnya.
Mereka sangat terkejut sampai menutup mulut mereka. Tapi di mata mereka, Jensen menahan pedang dengan satu tangan, melawan 7 pedang tanpa mundur sedikit pun. Pedangnya, bagaimana bisa begitu kuat juga? Jigen sepertinya baru pertama kali mengenal Jensen. Ia mengakui jika Jensen memang benar-benar kuat, tapi kekuatan seperti ini pastilah di luar imajinasi. Tapi siapa yang tahu dalam hal keterampilan pedang, keterampilan Jensen sebenarnya juga sangat hebat. Keterampilan medis yang tak tertandingi, seni bela diri yang hebat, bahkan teknik pedangnya juga sangat hebat. Apa orang ini segenius itu? Melihat pendekar pedang suci lagi, dia memiliki pemahaman mendalam tentang pedang Jensen. Itu memang bisa digambarkan sebagai hal yang tak terduga. Semua orang harus tahu, ketika 7 pedangnya keluar, hanya sedikit orang di ranah celestial tingkat ketiga yang dapat melawannya, dan mereka bahkan dapat melawan ranah celestial tingkat keempat. Namun, Jensen tetap mengadang gunung tanpa embun. Datang lagi. Pendekar pedang suci menggunakan pedangnya lagi. Kamu tidak punya pedang lagi. Tiba-tiba Jensen menyela samar. Apalagi kamu sudah kalah? Jensen kembali berucap. Seluruh tubuh pendekar pedang suci bergetar. Dia terburu-buru sebelumnya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa 7 pedang adalah batasnya. Bagaimana mungkin ada pedang lain? Beraninya kamu mengatakan aku kalah, kamu bahkan hampir tidak berhasil menahan pedangku. Pendekar pedang suci menjadi marah karena malu. Meski terkejut dengan kekuatan Jensen, dia tidak mengakui keahlian Jensen yang hebat itu. Dia merasa seolah-olah pendekar pedang suci sedang dipermainkan. Meskipun aku seorang praktisi seni bela diri, pada kenyataannya, aku adalah seorang dokter. Jensen berkata dengan samar, aku bisa melihat, kamu mengidap penyakit osteoporosis dan tidak akan bisa bertahan lama, apalagi bertarung dengan orang sepertiku. Selain itu, karena penyakit osteoporosismu, tulang belakangmu cacat, memengaruhi fungsi jantung dan paru-paru mu, menyebabkan kelelahan dan bahkan lebih mudah patah tulang. Jadi oleh sebab itu dari awal, aku bilang kamu kalah. Ketika kata-kata ini jatuh, wajah pendekar pedang suci berubah drastis. Pantas saja dari awal, Jensen mengatakan jika dia sudah kalah. Ternyata Jensen sudah melihat penyakit tersembunyi dari tubuhnya. Menurut kabar, Jensen ini adalah seorang dokter terkenal. Melihatnya hari ini sungguh luar biasa. Kamu hanya memanfaatkan usiamu, kalau dalam hal keterampilan pedang, aku, pendekar pedang suci, tidak akan pernah kalah darimu. Pendekar pedang suci berteriak seolah-olah dia gigih. Kamu benar-benar berpikir begitu? Jensen sedikit menyipitkan matanya, atau kamu berpikir jika kamu melawanku dengan 7 pedang, dan jika mampu bertahan, aku akan kalah. Wajah pendekar pedang suci tiba-tiba memerah, tidak bisa menjawab. Dia menderita osteoporosis karena penyakit usia tua, dan dia akan kalah jika pertarungan ini berlangsung lama. Namun, dia telah memahami pedang itu sepanjang hidupnya. Jika dia mengakui kekalahan seperti ini, dia juga tidak akan bisa melakukannya. Jensen. Pendekar pedang suci hanya ingin mengatakan sesuatu, tapi saat ini, pedang Jensen bergerak. Cahaya hitam yang terlihat dengan mata telanjang membanjiri seperti air pasang. Seluruh pedang perlahan berubah menjadi hitam. Aura pedang yang tidak ada di dunia meresap keluar, sama seperti pedang Jensen yang kini sudah menyatu dengan langit dan bumi. Pendekar pedang suci tiba-tiba teringat ucapan Jensen. Alam kedua dari persatuan manusia dan pedang memungkinkan pedang beresonansi dengan langit dan bumi. Dia selalu merasa bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil. Pedang itu adalah pedang. Bagaimana itu bisa beresonansi dengan langit dan bumi? Bagaimanapun, pedang bukanlah manusia, tidak memiliki pikiran, dingin, dan tidak dapat memahami cara alam seperti seniman bela diri. Tapi sekarang, Jensen memberitahunya bahwa dia bisa. Ini. Pendekar pedang suci gemetar dan berteriak. Saat ini, Jensen menutup matanya sedikit. Tebasan kilatan air hitam mengembun pada tubuh pedang, dan kekuatan pedang menjadi makin besar. Tekanan yang menakjubkan menyembur keluar. Pedang bayangan merah layaknya raja pedang sekarang. Tidak hanya pendekar pedang suci yang dapat merasakan aura kekuatan maha dahsyat itu, bahkan orang-orang yang menonton dari jauh juga dapat merasakannya. Kalian lihat. Tiba-tiba, seseorang meraung dan menunjuk ke depan. Hanya untuk membuat pendekar pedang suci gemetar, itu adalah pedang Pirus, dan kemudian benar-benar melayang ke arah Jensen, melayang di sekitar Jensen.
Pendekar pedang suci juga merasakan peristiwa ini dan tersentak kaget. Namun, ini baru permulaan, dan pedang kuno merah kedua bernama pedang Ai juga melayang keluar. Ia seolah-olah dikendalikan oleh Jensen. Ya Tuhan, resonansi 10.000 pedang. Tangan pendekar pedang suci gemetar. Resonansi 10.000 pedang juga merupakan ranah dari jalan pedang. Raja pedang memanggil 10.000 pedang, alam di mana semua pedang tunduk. Makin banyak yang mengikuti, ketujuh pedang itu melepaskan diri dari kontrol energi ki pendekar pedang suci dan melayang ke arah Jensen. Saat ini, Jensen juga bisa merasakan perubahan pada tujuh pedang itu. Dia kaget dalam hatinya. Ini justru ranah tertinggi dari tebasan langit berkedip air hitam. Yua pernah memberitahunya bahwa tebasan kilatan air hitam adalah untuk menyerap kelembapan udara, meningkatkan tubuh pedang, dan membentuk kekuatan pedang. Namun, tebasan kilat air hitam juga bisa menyerap energi emas yang tajam, dan ini semua jenis logam, termasuk pedang. Hanya sedikit orang yang bisa memahami energi alam seperti itu di Gunung Shu. Kelang, kelang, kelang. Pedang bergagang tujuh membuat suara berdengung, dan ujung pedang semua berbalik melawan pendekar pedang suci. Pendekar pedang suci melihat pemandangan ini dan tersenyum pahit. Dia mulai menyentuh pedang pada usia 3 tahun, belajar menggunakan pedang pada usia 5 tahun, dan mampu mengembangkan seperangkat teknik pedang pada usia 7 tahun. Dapat dikatakan bahwa dia telah bermain dengan pedang sepanjang hidupnya. Namun, di hal yang paling membingungkan ini, dia kalah dari generasi muda saat ini. Mulutnya sedikit bergerak, dan apapun yang ingin dikatakannya akhirnya berubah menjadi sebuah kalimat. Aku kalah. Begitu kalimat ini jatuh, aura mendominasi Raja Pedang masa lalu menghilang, seperti orang tua yang telah menggantungkan pedangnya, itu menambahkan sedikit cerita lama. Ia mendongak menatap Jensen dan berkata, lagi pula, pedangku adalah pedang biasa. Pedangmu adalah pedang abadi. Sesuai perjanjian, aku kalah. Aku akan memberitahumu keberadaan Dragon Hall. Mendengar hal itu, Jensen mengangguk kecil. Aura tajam pada pedang bayangan merah berangsur menghilang. Pendekar pedang suci, kamu berani mengkhianati tuan muda. Tiba-tiba, teriakan keras datang, diiringi musik piano yang bergejolak. Setelah itu, serangan gelombang pedang supersonik besar ditembakkan, pedang itu setajam silet. Wus! Wus! Pedang supersonik ini melewati pendekar pedang suci dan memotong salah satu lengannya. Ah! Pendekar pedang suci sudah tua, dan dia sudah bertarung dengan Jensen begitu lama. Ia sudah kelelahan. Setelah lengannya dipatahkan, dia berteriak dan tersungkur di atas tanah. Matanya menatap marah orang yang melakukan serangan itu. Mereka iblis piano 6 jari. Satu bernama Dewa Langit dan satunya bernama Aswan Dewa Bumi. Benar saja, apa yang dikatakan Jensen kembali terbukti. Lagi pula, Jensen sudah mengatakan sebelumnya bahwa Tuan Muda Gibson tidak akan memberinya kesempatan. Itu terbukti sekarang, setelah dia mengaku kalah, mereka akan membunuhnya. Wus! Wus! Pedang supersonik lainnya melesat, langsung menghantam ke arah Jensen. Jensen baru saja menarik kembali kekuatan pedangnya. Melihat tebasan pedang itu, dia mengerutkan kening. Dari pedang supersonik mereka, dia merasakan kekuatan menakutkan yang bisa mencelakainya. Mereka berdua berada di ranah celestial tingkat ketiga, tetapi intensitas serangan sudah berada dalam lingkup ranah celestial tingkat keempat. Jensen menggunakan 8 trigram. Bergerak sejengkal dan nyaris menghindari pedang supersonik itu, tetapi pipinya tersayat pedang itu dan darah mengalir di pipinya. Gerakanmu sangat bagus. Melihat Dewa Langit dan Dewa Bumi, mereka duduk berdampingan dengan kaki bersilang dan sitar di kaki mereka. Hal yang paling mengejutkan adalah mereka duduk di tanah dengan satu kaki, tetapi mereka bersandar di bahu satu sama lain, sehingga mereka tidak turun. Tapi meski begitu, itu bertentangan dengan kesimpulan fisika Newton. Lagi pula, mereka memiliki benda berat di kaki mereka. Tadi, hampir saja. Jigen melihat hanya sedikit goresan luka pada Jensen, dia merasa sangat kesal.